Amin. Shalom saudara sekalian, kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang yang paling beruntung, karena saya dan saudara bisa beribadah bersama-sama hari ini. Saudara, kita ini adalah orang-orang Kristen yang sekian waktu sudah beribadah, bahkan ada yang Kristen dari kandungan. Tapi sebuah pertanyaan yang terus bergema di pikiran saya sampai detik ini, yaitu mengapa orang Kristen puluhan tahun jadi Kristen tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Tiap saat beribadah, tapi ya hidupnya begitu-begitu saja. Tidak ada mujizat perubahan dalam hidupnya. Datang dan pulang ibadah, sebelum dan sesudah ibadah, hidupnya tetap sama. Datang ibadah dengan prasangka buruk, pulang lebih tetap dalam prasangka buruk. Datang ibadah dengan tuduhan, fitnahan, sakit hati, kebencian, pulang lagi dengan hal yang sama. Saudara, saya ingin tanya, siapa saudara yang hari ini masih menyimpan kepahitan, sementara saudara sedang beribadah online hari ini? Jika itu, maka engkau dan saya harus bertobat, saudara. Saya pernah bertemu dengan seseorang dan dia datang mengeluh kepada saya. Dia mengatakan, "Pak, saya ini bingung. Saya awal-awal mau ke gereja, sudah mau bertobat, bergereja, diajak oleh istrinya beribadah ke gereja. Di gereja dia mengalami lawatan Tuhan, keduanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah pulang dan kemudian bertengkar di mobil, ribut di mobil, padahal itu baru pulang ibadah." Lalu dia bertanya, "Kenapa ya Pak? Saya berpikir saya ini baru mau balik lagi. Ternyata yang saya lihat bahwa baik saya maupun istri saya belum ada perubahan. Ada juga yang saya ngajak ngobrol dengan saya. Dia mengatakan, 'Pak, saya tidak mau ke gereja lagi.' Loh, kenapa?" Dia bilang, "Saya dulunya tidak serius dengan Tuhan. Lalu kemudian dia sadar, dia mengalami pentahiran, dia ditahirkan kembali. Dan dia bersyukur kepada Allah, dia bahagia. Dia mengatakan ini adalah hari di mana saya akan kembali kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah sesaat setelah terjadi pentahiran, dia ribut lagi dengan orang-orang, diajak ribut oleh keluarganya. Dan bukan masalah besar, masalah parkir yang diributkan. Dia karena sukacitanya dia memberikan parkir lebih, tidak biasanya. Lalu kemudian keluarga mengatakan, "Kenapa dikasih terlalu banyak?" Dia mengatakan, "Sebagai ungkapan hati saya." Rupanya hal itu membuat orang di mobil itu tersinggung, dimaki-maki, dia dimarahi. Dan sejak saat itu dia mengatakan, "Oh, begini orang Kristen, kalau begitu saya tidak akan ke gereja lagi." Nah saudara sekalian, itulah yang menjadi pertanyaan, yang menjadi sesuatu yang berkecamuk di pikiran saya. Mengapa ya kita orang Kristen sekian tahun beribadah, menjadi Kristen, KTP Kristen, tapi tidak benar-benar mengalami sebuah perubahan. Nah itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak untuk kita belajar bagian-bagian firman Tuhan, sehingga kita tidak menjadi orang yang istilahnya tidak berubah. Kita mengatakan, "Iya Pak, kan Alkitab mengatakan Yesus tidak berubah, ya kita tidak berubah. Dulu brengsek ya tetap brengsek Pak." Oh, bukan begitu maksudnya. Saudara, hari ini kalau Anda dan saya ingin melihat sesuatu yang ajaib di kehidupanmu, mari saya ajak untuk kita sama-sama belajar bagian-bagian firman Allah. Dan saya akan tunjukkan satu ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-16 dan ayat 21. Alkitab mengatakan begini, "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang-orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Perhatikan ayat 21. "Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah
dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara sekalian, ini adalah pernyataan Rasul Petrus, seorang yang dipakai oleh Tuhan ketika pada suatu sore bersama dengan Yohanes pergi untuk beribadah. Tetapi dia menemukan sebuah kenyataan bahwa ketika dia pergi ke bait Allah, dia berjumpa dengan seseorang yang dimana orang itu berada di sana sebagai pribadi yang mengalami cacat sejak lahirnya, dan kemudian orang ini kemana-mana harus diusung. Saya menduga saudara orang ini sudah dewasa karena dia diusung, atau setidaknya dia masih muda tetapi badannya bongsor sehingga untuk digendong tidak mungkin, sehingga dia harus diusung. Setidaknya membutuhkan 2 atau 4 orang untuk membawa orang ini ke bait Allah. Saudara sekalian, yang terjadi di sana, ya mohon maaf, mungkin handphonenya bisa di silent. Ya, mohon maaf saudara sekalian. Ya, sorry ada gangguan sedikit. Saudara, saya ulangi bahwa Petrus ini menceritakan orang yang mengalami kesembuhan terhadap orang yang lumpuh yang sejak lahirnya. Yang saya tadi katakan dia diusung, dugaan saya karena dia gemuk atau karena dia sudah dewasa dan tidak mungkin untuk digendong. Dan saudara, pada Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 di sana dijelaskan bagaimana orang ini sudah benar menurut saya dalam keadaannya. Di ayat 2 bagian B dikatakan tiap-tiap hari orang itu pergi atau dibawa ke bait Allah. Saudara perhatikan, tiap-tiap hari pergi ke bait Allah. Sudah benar arahnya. Pergi ke bait Allah tiap hari. Sayangnya saudara, bahwa dia tidak sampai masuk bait Allah, dan yang kedua berada di pintu bait Allah, dan yang ketiga motivasinya yang keliru. Saudara sekalian, ini adalah gambaran orang Kristen yang bolak-balik ke gereja, beribadah setiap waktu puluhan tahun, tetapi dia tidak mengalami keadaan yang namanya pemulihan. Sakit ya sakit, lumpuh ya lumpuh secara rohani, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada perubahan yang luar biasa. Pak, sudah ke gereja, betul. Sebagai pelayan, benar. Tetapi kenyataannya, pada kisah ini kita melihat ini adalah gambaran kehidupan orang percaya yang sudah benar pergi ke gereja, tetapi ada hal yang keliru. Apa itu? Dalam kisah orang lumpuh ini saya melihat bahwa motivasinya yang salah. Karena dia datang ke bait Allah bukan untuk ketemu Yesus, bukan untuk cari pribadi Tuhan, tetapi ia ada di sana untuk sekiranya mendapatkan sedekah. Apa itu sedekah? Ya, orang tetangga kita orang Muslim mengatakan sedekah. Saya baca di Wikipedia, sedekah itu artinya pemberian secara sukarela. Dan diperinci di Wikipedia itu, entah siapa penulisnya, dikatakan memberi sedekah, memberikan senyuman itu adalah sebuah sedekah. Ya, kalau dia dapat 10 goban, cepet, atau dapat 100 mending. Kalau cuma dapat senyuman, saudara, kan ngeri ya. Kalau sedekah itu digambarkan sebagai senyuman, bahwa senyuman itu adalah sebuah sedekah, atau setidaknya anggukan, ya. Nah, dulu oma saya mengajari waktu saya masih kecil, dia bilang kalau kamu ke gereja dan tidak punya kolekte, waktu kantong kolekte lewat, ngangguk aja, itu sudah termasuk memberi persembahan. Itu entah dari mana oma saya menerjemahkan sedemikian. Oma saya melarang benar-benar kalau mau kolekte terus ada keluar, karena ada pengalaman kita dulu sekolah Alkitab belum dikirimi uang dari orang tua.
Jadi setiap kali mau kolekte kan malu. Jadi rombongan ramai-ramai ke WC mau pipis. Nanti kalau kolekte sudah selesai baru masuk lagi. Nah itu pengalaman dulu, saudara. Nah saya lihat di sini bahwa orang lumpuh ini ya dapatnya berapa sih? Enggak tentu. Kalau kebetulan yang lewat, yang datang ke beribadah ini bawa uang dan kemudian jatuh belas kasihan, ya mungkin dapat gede. Tapi kalau tiap hari bosan, ya saudara, bosan juga. Ya saya tidak tahu apakah saudara punya pengalaman seperti itu. Tapi kenyataannya orang ini ada di bait Allah dengan motivasi yang keliru. Tinggal selangkah masuk ke dalam bait Allah, luruskan motivasinya, dan dia tidak harus mengalami kelumpuhan itu bertahun-tahun. Saudara, kelumpuhan ini adalah gambaran perjalanan kehidupan rohani yang gak maju-maju. Pahit ya pahit hati, marah ya marah. Ada satu beban di kehidupan yang tidak pernah selesai. Masalah ekonomi terus membelenggu. Tinggal datang kepada Tuhan. Dan saudara, saya menemukan sebuah fakta, ini pengalaman pribadi lah ya, di masa-masa yang dulu. Datang ke gereja itu dengan motivasi, kalau orang lumpuh ini datang ke bait Allah karena motivasi dapat sedekah, sedekah, yang nilainya tentu tidak tentu, bisa kecil, bisa gede, mungkin dapat, bisa juga tidak. Dan saudara, saya zaman dahulu memiliki kelakuan seperti orang lumpuh yang pergi beribadah itu bukan benar-benar mau ketemu Tuhan. Ya cari cewek, cari jodoh. Ada yang mungkin pergi ke gereja, cari klien, karena biasanya orang Kristen diberkati Tuhan. Atau berharap dapat tender, dapat proyek dari pembangunan gereja, atau dari proyek-proyek gereja yang lain. Atau amit-amit mungkin ada yang nawarin produk. Wah, di gereja mah kumpul banyak orang-orang kaya, banyak karena diberkati, menjanji Tuhan. Ya, setidaknya sambil nawarin produk. Tidak ada yang salah dengan menawarkan produk, tidak ada yang salah mendapatkan tender, tidak. Saya mengatakan tidak ada yang salah. Tetapi kalau motivasinya itu yang diutamakan, maka saudara, engkau akan mengalami kelumpuhan secara rohani bertahun-tahun. Saudara, orang lumpuh ini ke bait Allah karena uang. Karena Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Petrus sudah tahu motivasinya duit. Karena zaman dahulu emas dan perak itu adalah pecahan mata uang Romawi. Sehingga ketika Petrus mengatakan, gua nggak punya uang, gua nggak punya emas dan perak, ini dia bilang, lu motivasinya duit. Nah, saudara, tidak terlalu salah sih memang kalau kita ya ada motivasinya sedikit. Karena kenyataannya saya bertobat, saya terima Yesus itu dengan awal ke gereja itu awalnya tidak benar. Saya bersama teman-teman, ada KKR dari penginjil Rosdiana, anak seorang Pak Haji yang bertobat dan menginjil di Mamasa. Teman-teman saya bilang, "Lon, kita dengerin dandutan yuk. Ini mah beda loh, musiknya enak, nggak joget-joget, cool musiknya. Ikut yuk." Oke, kami pergi. Di situ saya mendengar musik dan menyentuh di hati. Dan khotbahnya Evangelis Rosdiana waktu itu membuat saya bertobat dan menjadi hamba Tuhan sampai sekarang. Ya, motivasinya tidak baik, tapi kalau misalnya motivasi ini yang nggak baik ini dipelihara, untung kalau saudara di zaman Tuhan seperti saya bersyukur kepada Allah bahwa tujuan motivasinya nggak benar sebetulnya, saya jujur itu. Tetapi cara Tuhan menggunakan itu untuk menangkap saya dan menjadi hambanya. Nah, saudara sekalian, mari kita memperbaiki motivasi ini. Karena kalau motivasi kita datang ke Tuhan hanya urusan yang receh, ya kita dapat receh. Kita tidak pernah dapat sesuatu yang besar. Saudara, perhatikan baik-baik. Pada ayat-ayat ini Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Yang aku punya adalah nama Yesus Kristus. Saudara, dan saya butuh nama ini. Anda dan saya pergi ke gereja, Anda dan saya mendengarkan khotbah live ini, Anda butuh yang namanya pribadi Tuhan Yesus. Nama ini yang saudara butuhkan.
Sehingga kelumpuhan secara ekonomi, kelumpuhan secara rohani akan teratasi secara ajaib. Jangan biarkan hidupmu berada dalam kelumpuhan secara rohani bertahun-tahun dan kau tidak bisa buat apa-apa. Saudara, kau mengatakan, Pak, saya sehat secara fisik, ganteng, cantik, tidak ada masalah di fisik saya. Tapi seringkali yang saya lihat yang menjadi lumpuh itu adalah keuangan. Yang lumpuh itu adalah masa depan. Yang lumpuh itu adalah soal ekonomi. Dan apakah Tuhan tidak bisa atasi? Oh, bisa. Tapi motivasi kita datang kepada Allah seringkali terbalik. Kebutuhan utama kita adalah nama Yesus, tapi kita carinya penyelesaian masalah kita. Itu sebabnya hari ini seperti Petrus mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Wah, nggak punya uang, wah nggak punya emas dan perak, aku punya nama, dan nama itu akan kuberikan kepadamu." Dan saudara sekalian, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Berapa tahun saudara pergi ke gereja? Sekarang luruskan motivasimu. Sudah berapa ribu khotbah yang kau dengar? Mari hari ini pastikan engkau luruskan motivasimu bahwa setiap kali ketika saya beribadah, saya tidak akan nyaman sebelum saya mengalami nama yang ajaib, nama yang besar itu, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Karena dia sanggup mengubah gembel menjadi orang kaya, dan dia bisa mengubah orang brengsek menjadi hamba Tuhan. Saudara, nama ini nama yang ajaib. Jangan cari yang receh. Saya anjurkan untuk engkau cari sumbernya. Dan dengan itu engkau tiba-tiba mengalami keajaiban. Petrus mengatakan, "Hai, engkau orang lumpuh, demi nama Yesus orang Nazaret itu bangkit, sembuh, jalan." Oh, 10 tahun kemudian baru dia jalan. Enggak, seketika terjadi mujizat. Kenapa? Karena Petrus mencoba meluruskan motivasinya. Dia bilang, lihat saya, lihat kami. Dia berharap dapat uang, dia alihkan pikirannya, dia ubah sesuatu, mindsetnya diubah oleh Petrus. Dia bilang, gua gak punya uang, gua gak punya emas, gua gak punya perak. Kaget orang itu, dia mungkin mengatakan, wah, apa dong yang dia punya? Dia bilang, aku punya sesuatu. Seolah-olah otaknya diputar di dalam, dan dia mengharapkan, gua mau itu. Dia pikir, oh kalau nggak ada emas, nggak ada perak, oh setidaknya tembaga, atau setidaknya permen, atau setidaknya yang lain lah. Dia berharap itu. Dengan tiba-tiba Petrus mengatakan, gua punya nama yang ajaib, yaitu nama Yesus. Aku akan berikan kepada you. Dia pandang dia, dan kemudian dia bisa jalan. Saudara, mujizat terjadi seketika ketika motivasi menjadi benar. Hari ini saya ingin bicara kepada saudara. Luruskan motivasimu di hadapan Tuhan. Cari pribadi dia, dan tiba-tiba kelumpuhanmu dalam hal ekonomi dan jasmani selesai secara ajaib. Pertanyaannya, mengapa sih nama ini begitu hebat? Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Ini dia rahasianya. Mengapa Anda dan saya butuh suatu nama yang ajaib itu? Itulah sebabnya, Filipi pasal 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan, ini rahasia mengapa Anda dan saya benar-benar harus kejar nama ini saat engkau beribadah, sampai engkau mengalami itu. Karena di dalam nama Yesus dikatakan bertekuk lutut segala yang ada di langit. Saudara nanti baca dalam surat-surat Paulus yang lainnya, engkau akan menemukan apa itu yang ada di langit. Yang ada di langit itu adalah penguasa-penguasa di udara. Itu kuasa kegelapan setan iblis yang mencoba merusak tatanan ekonomi, mencoba mengganggu semua atmosfer kehidupan kita.
Tetapi Alkitab mengatakan semua yang di langit itu bahkan bertekuk lutut untuk nyembah Yesus. Dikatakan juga semua yang ada di bumi. Apa yang ada di bumi? Saya sebut saudara sekalian, yang ada di bumi itu adalah persoalan hidup sehari-hari. Masalah ekonomi, masalah hubungan, masalah kuliah, masalah pendidikan, masalah yang lain. Itu semua yang ada di atas bumi. Semua yang ada di atas bumi ini pun akan takluk menyembah Yesus. Yang berikutnya adalah yang ada di bawah bumi. Apa sih yang ada di bawah bumi? Saya menyebutnya ini sebagai kuasa kematian. Ketika Anda memiliki nama Yesus yang ajaib, maka kuasa kematian, penyakit dan lain-lainnya engkau bisa atasi dengan nama ini. Saudara sekalian, perhatikan baik. Yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi akan tunduk kepada Yesus. Itu sebabnya gunakan nama ini, kejar dan tangkap nama ini sampai melekat kuat di kedukmu. Maka semua persoalan, semua tantangan hidup, engkau akan lihat bahwa semua itu akan tunduk menyembah Yesus. Dan puji Tuhan bahwa kuasa itu diberikan kepada saudara, dan kita ini adalah tubuhnya. Dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Kita ini adalah bagian tubuh dari Tuhan, dan kita adalah bagian kakinya. Dan Alkitab mengatakan kau akan menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, dan tidak ada yang membahayakan kamu. Kenapa? Karena pribadi Yesus melekat di atas kehidupan kita. Roh santet, dukun lewatlah saudara. Ketika engkau menerima nama ini, gak usah takut, gak usah bimbang dengan apapun. Yang penting kau memiliki nama ini. Tapi pertanyaan saya sederhana adalah, apakah setiap kali engkau beribadah, engkau mencoba menemukan nama ini? Saudara sekalian, saya mengajak untuk hari-hari ini, untuk kita memiliki motivasi yang benar. Karena motivasi yang benar itu akan mengubah hidup saudara. Saudara, saya punya kesaksian sekian waktu yang lalu. Ketika saya masih pengerja, saya punya pekerjaan sambilan, tambahan. Jadi saya dapat waktu libur dari gereja 1 hari. Saya gunakan untuk tambah-tambahan itu untuk syuting. Saya menghubungi sekolah-sekolah, saya buatkan video. Kalau ada tetangga yang ulang tahun, saya tawarin, mau nggak anaknya ulang tahun? Saya syuting, nanti saya buatkan video, saudara. Nah, hari-hari itu yang ulang tahun jarang, terus kemudian yang Natalan sekolah juga jarang, ya bosan, dan persaingan semakin ketat. Alat-alat kamera saya semakin jadul, sementara orang lain semakin modern, semakin baru. Saya tersisih, saya tidak bisa lagi bersaing waktu itu. Nah, saya punya sahabat, seorang desain grafis. Saya pikir ya setidaknya saya berkunjunglah ke sana. Hari libur itu tidak ada job tambahan, tidak ada syutingan. Lalu saya mainlah, setidaknya belajar desain grafis. Sampai di sana ke rumahnya, ternyata dia juga lagi tidur-tiduran. Saya tanya, lo kok nggak ngedesain? Harus lagi sepi pak, katanya. Dan saya mengatakan, wah kalau begitu apa yang harus kita kerjakan? Bingung pak, katanya. Jadi kumpullah 2 orang bingung yang masih pengerja, dan saya dikasih persembahan dari gereja. Waktu itu belum, ya kecil, saya tidak sebut angkanya, saudara. Dan tidak cukup kemana-mana untuk biaya sekolah anak saya, kontrak dan lain-lain. Kami ada di sana berdua, lalu kemudian sambil ngobrol kami mendengar Radio Maestro, dan ada iklan Radio Maestro tentang ibadah di daerah Muara, Bandung, daerah Tegalega. Ada tempat KKR di situ. Lalu kemudian kami sepakat janjian dan kami pergi untuk ikut KKR karena lagi bingung, nggak ada tambahan, dan kemudian dia juga bingung lah. Dia mengatakan oke, nanti sore kita ke gereja, ke ikut KKR. Saudara, kami janjian, dan singkat cerita kami pergi, dan kemudian kami masuk dalam ruangan ibadah. Ketika itu saya masuk dan ada bangku kosong, dia duluan dan kemudian saya. Dan setelah itu beberapa bangku semakin terisi, dan kemudian ada seorang gadis yang menurut saya cantik lah ya, ada persis di samping saya. Nah, ibadah dimulai, ya biasalah kita nggak saling kenal, KKR. Ibadah,
Terus beberapa pujian, teman saya bisikin ke saya, "Pak, boleh nggak tukaran tempat duduknya?" Nah, saya ngerti maksudnya. Karena dia waktu itu bujangan dan saya sudah menikah. Ya oke. Nah, saya pindah tempat duduk, kami tukaran tempat duduk dan dia duduk dengan gadis itu, saudara. Sepanjang ibadah, sepanjang khotbah, dia ngobrol lah dengan gadis itu. Teman saya sikut-sikut, saya fokus dong ibadah. Nah, fokus lagi, terus buyar lagi, ngobrol lagi. Dan kemudian di KKR itu saya mengalami lawatan Tuhan yang ajaib. Saya untuk pertama kalinya kembali dipulihkan, mengalami lawatan Tuhan. Saya disegarkan kembali, kebingungan itu rasanya disirna, diangkat oleh Tuhan. Dan singkat cerita, selesai KKR, kami berpisah karena rupanya dia masih terus ngobrol dengan perempuan itu. Dan kemudian saya ke parkiran. Saya tunggu-tunggu kok mana ya. Gak berapa lama kemudian dia datang. Lalu kemudian, "Lu dari mana?" Tadi ngobrol. Saya bilang, "Gimana?" Dia bilang, ternyata pendatang orang Jakarta. Dia sedang mencari kerjaan di Bandung. Gimana dong pendekatannya? Ternyata dia sudah punya pacar. Gagal dong, saya bilang. Iya, gagal katanya. Nah, sambil ngobrol, sebelum kami naik, sebelum taruh saya mau boncengan pulang, teman saya telepon. "Halo, ini dengan Pak Marlon, ini betul. Ada apa ya?" Dia bilang, "Sorry, saya udah baru mau kasih tahu bahwa rumah yang Bapak dulu pernah doakan karena rumahnya mau dijual, tidak laku-laku, dan kemudian dia suruh saya untuk datang berdoa." Selesai itu ibadah, rupanya sorenya transaksinya selesai dan malamnya dia kabari saya untuk memberikan persembahan. Terus dia telepon, dia bilang, "Pak, sebagai rasa syukur saya, sebagai rasa terima kasih saya kepada Bapak, saya ingin ngasih persembahan." Di tempat parkiran itu, saya kasih tahu teman saya, "Nih, lihat buktinya. Kalau kita serius beribadah kepada Allah, Tuhan itu mengganjar dengan dua hal. Saya mengalami lawatan Tuhan, batin saya dipulihkan, dan lebih daripada itu, mujizat terjadi. Tiba-tiba berkat datang yang saya tidak duga." Lu dapat apa? Cewek nggak dapat, hati tetap kosong, pulang dia gundah gulana. Sementara saya pulang dengan bahagia, hati dipulihkan, dapat duit pula. Dan selama ini sedang bergumul, setidaknya beban secara mental ini selesai dan ekonomi pun dipulihkan. Nah saudara, betapa kalau Anda dan saya ini serius cari Tuhan, bukan ketemu, motivasinya nggak ada yang lain, pokoknya saya ingin ketemu dengan Tuhan. Mujizat itu seketika, saudara. Dan saya adalah orang yang mengalami. Ada kisah lain, bersama teman-teman saya pergi ke KKR di Giant sebelum diruntuhkan di daerah pastor waktu itu. Saya mengatakan kepada jemaat, "Yuk kita KKR." Ikut KKR, ada hamba Tuhan dari Semarang. Lalu kemudian kami ibadah bersama-sama, dan saya memang waktu itu memilih untuk duduk di kursi nomor 2. Saya lihat, nggak mungkin duduk nomor 1 karena tamu. Saya memilih kursi nomor 2. Bersama teman-teman saya mengatakan, "Ayo kita duduk di bangku nomor 2. Nah, beberapa jemaat yang saya ajak waktu itu dia mengatakan, "Kenapa duduk di depan, Pak? Nggak nyaman di sini." Saya bilang, "Saya rindu didoakan. Saya ini hamba Tuhan, tapi saya rindu didoakan oleh hamba Tuhan itu." Dia mengatakan, "Saya kenal hamba Tuhan itu dari kecil. Orang itu tidak pernah suka doa-doain orang, tidak ada antar kolam, tidak ada. Nggak ada memanggil orang itu didoakan." Saya bilang, "Ya, mau ada mau tidak, pokoknya saya ingin didoakan oleh hamba Tuhan itu." Saya emang nggak mau, nggak akan ada. Lalu dia pindah ke belakang. Singkat cerita, hamba Tuhan itu berkhotbah. Ternyata saudara, secara tidak, entah juga bagaimana, saya juga nggak tahu. Apa memang benar dia jarang mendoakan orang atau bagaimana, tapi hari itu dia mengajak orang untuk maju, untuk didoakan. Dan tahukah saudara, yang maju saat itu sangat banyak berjubel. Dan puji Tuhan, saya sudah ada di depan bersama satu jemaat lain, Bu Teni waktu itu. Kalau Bu Teni menyaksikan khotbah ini pasti dia tahu. Kami duduk di bangku kedua, dan puji Tuhan kami tinggal lari ke depan, berada pada garis terdepan, sehingga kami ditumpangi tangan secara pribadi. Dan itu adalah langkah berikutnya untuk saya mengalami anugerah Tuhan.
transfer ilahi terjadi, dan saya boleh berdiri menjadi hamba Tuhan saat ini oleh karena pengurapan yang double porsi yang saya alami lewat hamba Tuhan yang diremehkan oleh teman saya itu. Dan saudara, ketika motivasi kita datang kepada Allah, Tuhan itu mendengar, Tuhan itu tahu. Tapi saya juga punya kesaksian yang menurut saya ini tragis. Saya adalah orang yang tergila-gila pada doanya didoakan oleh hamba Tuhan, apalagi doa hamba Tuhan kaliber seperti Morris Cerullo. Siapa nggak kenal Morris Cerullo? Dia dipakai Tuhan secara ajaib. Satu kali dia bikin KKR di IPTN. Saya datang ke sana dan ya biasa dengan harapan bisa didoakan oleh beliau, ambil kursi paling depan. Orang belum mulai ibadah, saya sudah datang duluan dengan harapan bisa ambil posisi yang strategis untuk bisa maju dan didoakan. Dan ibadah pun berlangsung. Waktu itu hujan deras, banjir di PTN, jalannya ke dalam macet luar biasa. Dan kemudian sedianya hamba Tuhan yang menerjemahkan waktu itu adalah Pendeta Petrus Agung dari Semarang. Tapi entah bagaimana, mungkin karena kejebak banjir sehingga Pak Petrus telah masuk. Dan entah, saya tidak tahu persis kenapa. Dan yang terjadi saat itu adalah bahwa penterjemah dari Pak Morris Cerullo diganti. Rupanya mungkin belum klik spiritnya, belum klik rohnya, sehingga Pak Morris Cerullo bolak-balik merasa nggak nyaman sampai dia mengatakan, kamu ini tuli, kamu ini bisa bahasa Inggris nggak sih? Kok berani-beraninya menerjemahkan saya? Penterjemahanmu salah, tidak pas katanya. Berapa kali penterjemah itu dimarahi, dan saya melihat Pak Morris Cerullo tidak nyaman. Dan motivasi saya waktu itu memang keliru, tidak untuk ketemu Tuhan, tapi untuk didoakan oleh Morris Cerullo, pendeta kaliber menurut saya. Dan yang terjadi adalah karena dia udah marah, kesal, situasinya tidak nyaman. Tidak lama setelah itu dia turun dari mimbar dan dia pulang. Ibadah seolah menjadi kacau. KKR itu nggak berjalan seperti harapan. Tidak ada antar call. Saya pun kecewa, tidak jadi didoakan, saudara, karena pendetanya pulang. Lalu yang dapat aja banjir, hujan, macet, dan sebagainya. Dalam perjalanan kemudian saya merenungkan begini, inilah jadinya kalau motivasi kita datang ke Tuhan, cari manusia bisa membuat kita kecewa, situasinya Tuhan izinkan, Tuhan desain sehingga kita tidak mengalami yang kita harapkan. Dan saya bersyukur kepada Allah bahwa Pak Morris Cerullo waktu itu tidak jadi mendoakan orang-orang, dan akhirnya saya menyadari bahwa disinilah letaknya saya harus meluruskan motivasi saya untuk ketemu Tuhan. Saudara, berapa banyak di antara kita yang beribadah kepada Tuhan oleh karena motivasi yang gak benar, mungkin karena ketemu hamba Tuhannya, atau mungkin karena ini, karena itu. Saudara, saya anjurkan mulai detik ini, engkau luruskan motivasimu saat engkau beribadah kepada Allah. Tidak peduli apapun yang terjadi di sekelilingmu. Seringkali memang ada hal-hal yang tidak membuat kita nyaman, termasuk ibadah online ini. Sejujurnya saya tidak nyaman, saudara. Belum kalau gereja kan enak tuh, AC-nya mantap, ruangannya bagus, lampu-lampunya semuanya nyaman, kursinya pun nyaman. Nah, sekarang harus duduk di rumah. Saya berharap engkau beribadah sungguh-sungguh, tidak sambil makan, tidak sambil cuci piring, dan tidak sambil kesana kemari. Fokus beribadah kepada Allah hari ini. Dan tetapi saya mengatakan, apa boleh buat situasinya ini memang begini, tapi kita harus pastikan kehidupan kita untuk ketemu Tuhan. Dan saudara, motivasi inilah yang akan mengubah jalur hidupmu untuk engkau mengalami mujizat. Saya adalah orang yang mengalami itu bolak-balik. Setiap kali ketika motivasi kita benar untuk ketemu Tuhan, Tuhan itu tidak pernah keliru. Saya melihat ada ribuan, ada banyak contoh-contoh orang, contoh-contoh di Alkitab yang karena motivasinya datang kepada Allah, pada akhirnya dia mengalami lawatan Tuhan yang ajaib. Saudara, hentikan cara lama di mana kita memakai cara kita dengan motivasi yang keliru. Ada yang ke gereja karena takut papa. Kebetulan
papanya pendeta, ya apa boleh buat, ikutlah gereja, takut dimarahin papa. Ya semoga anak-anak saya ikut ibadah hari ini bukan karena takut papanya. Ibadah online Kisya dan Samuel mantu saya tidak ikut hal ini karena takut diomelin papa. Semoga saudara dan saya juga ikut ibadah tidak karena terpaksa, tapi karena sebuah kerinduan. Lihat orang lumpuh ini, dia mengalami mujizat seketika. Dan apa yang dapat memurnikan motivasi kita? Yaitu hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau ini engkau punya, engkau akan mengalami mujizat setiap hari. Setiap kali ketika engkau beribadah, engkau setiap kali melihat lawatan Tuhan. Dan saudara, saya rindu sekali untuk saya dan saudara mengalami lompatan rohani, perjalanan rohani yang mulus, tidak stuck di tempat. Dan ketika engkau mengalami pribadi Yesus, secara ajaib pula engkau akan mengalami keajaiban di masa depan. Saudara, ketika orang lumpuh ini sembuh, dia tidak lagi bergantung pada orang lain, tidak lagi menyusahkan orang lain, tidak lagi membuat repot orang lain. Dia bisa mandiri oleh karena anugerah Tuhan. Saudara, mungkin ada di antara kita yang masih tergantung dengan orang tua, masih bergantung dengan yang lain, bergantung dengan banyak hal. Mari engkau datang ke pribadi Tuhan dan engkau tiba-tiba mengalami pertolongan Tuhan dan engkau mandiri tanpa memberatkan orang lain lagi. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, itu yang saya rindukan. Tidak ada yang mustahil. Saudara, tanggalkan semua hal. Kalau engkau selama ini beribadah dengan kepahitan hati, kebencian, hentikan itu. Lepaskan kemarahan itu. Lepaskan semua. Dan kau akan mengalami mujizat Tuhan. Luruskan motivasimu. Dan kau akan mengalami pertolongan Tuhan. Dulu jujur saya mengalami stuck rohani karena motivasi yang nggak benar. Saya seringkali ada hamba Tuhan, saya menilai dari cara dia berpakaian, saya menilai dia dari cara dia berkhotbah. Ada hamba Tuhan yang dulu sampai saya catat ketika dia berkhotbah, dia menggunakan ya saudara, ya saudara, ya. Saya catat ya-nya itu bisa sampai ribuan kali dalam sebuah khotbah. Dan saudara, orang lain dilawat Tuhan, saya nggak dapat apa-apa. Karena saya menilai sisi manusianya, saya menilai caranya, saya menilai banyak hal. Dan saya tidak mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang ilahi yang orang itu sampaikan. Dan saya akhirnya berhenti stuck seperti orang lumpuh secara rohani. Dan saya tidak mengalami apa-apa. Sampai suatu ketika saya mengatakan, saya tidak peduli siapa yang khotbah, saya tidak peduli siapa yang mendoakan saya. Tahukah saudara, anak sekolah minggu saya izinkan untuk menyentuh kepala saya, mendoakan saya. Saya tidak gengsi untuk didoakan oleh siapa saja, karena saya membutuhkan itu. Tetapi kalau kita mulai mengukur, wah hamba Tuhan ini enggak selevel, dan kemudian kita menilai sendiri, pada ini motivasi saudara keliru, dan kau tidak akan pernah mengalami apa-apa. Yang terjadi dalam kau ada orang yang memberatkan orang lain, ngerapotin orang lain, dan tidak akan bisa kemana-mana, dan hidupmu akan stuck. Tapi kalau kau pada akhirnya melihat sesuatu, mendengar nama yang ajaib itu, seperti Petrus mengingatkan kepada orang lumpuh itu, aku beri nama yang ajaib, aku beri nama Yesus. Hari ini saya beritakan berita yang sama. Pribadi nama Yesus yang akan menolong saudara. Nama Yesus itu ajaib. Jangankan cuma masalah ekonomi, maut saja dia taklukkan kok saudara. Kenapa mesti kita takut? Yang penting adalah setiap kali engkau beribadah, kejar nama itu, dan engkau mengalami pertolongan secara ajaib. Banyak kisah yang telah membuktikan. Seorang lumpuh, dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yang terjadi, Yesus mendengar doanya, dijamah dan dipulihkan. Dan doa saya menyertai saudara, biar hari ini engkau mengalami akan lawatan Tuhan. Kejar nama Yesus, karena nama Yesus adalah nama yang ajaib. Nama ini adalah nama yang luar biasa, yang bisa memulihkan, menyembuhkan, memulihkan ekonomi, memulihkan rumah tangga. Ketika Yesus untuk pertama kalinya bekerja, mujizat pertama yang dia lakukan adalah mujizat dalam pernikahan. Dan itu sebabnya saya meyakini bahwa seburuk apapun rumah tanggamu hari ini, separah apapun, dia sanggup memulihkan. Yang penting kau terima, kau undang, dan kau katakan, Yesus masuk dalam hidupku, masuk dalam pribadiku, dan kau berdaulat atas kehidupanku, dan kau akan mengalami akan pertolongan Tuhan. Saudara,
Ini khotbah yang saya sampaikan hari ini. Saya berdoa biar kelumpuhan rohani ini selesai secara ajaib hari ini. Dan kita tidak akan pernah bergantung kepada manusia. Kita hanya bergantung kepada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan akan membuat kau mandiri oleh karena anugerah Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Biar anugerah Tuhan turun atas saudara sekalian. Kita berdoa.